Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kota bertugas mengawasi seluruh tahapan dalam pemilihan umum. Pada tahapan penetapan daerah pemilihan, alokasi kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, bahwa Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU Kabupaten Cilacap agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Satu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 2. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2018 tentang pengawasan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum. 3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum. 4. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota dalam pemilihan umum. Oke, tentang penataan dapil ya. Sebelumnya kami berkirim surat ke pemerintah Kabupaten Cilacap terkait dengan data administratif kewilayahan. Kemudian yang kedua, kami juga berkirim surat ke Disduk Capil terkait dengan jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap. Semuanya sudah terjawab oleh pemerintah Kabupaten Cilacap saat itu bahwa di Kabupaten Cilacap tidak ada perubahan administratif, kecamatannya tetap 24, kemudian juga tidak ada pengurangan kecamatan. Kemudian dari sisi lain kami memohon data kependudukan dari Disduk Capil dan juga sudah terjawab saat itu data penduduk per kecamatan. Nah, kami di dalam penyusunan penataan dapil tidak lepas dari acuan tentu landasan hukum, yaitu Undang-Undang 7 Tahun 2017 tepatnya di pasal 185, 191 dan 195. Kemudian ada peraturan KPU nomor 6 tahun 2022 tentang penataan dapil. Dilanjut dengan keputusan KPU 457 2022, ini juga terkait jumlah kursi dan jumlah dapil dan alokasi kursi. Ini yang dikeluarkan oleh KPU beserta juga DPD AK2 yang terbitan dari Kemendagri lewat KPU, tentunya dari Dirjen Dukcapil saat itu. Nah, kami di dalam penyusunan tidak lepas dari landasan-landasan yang ada. Sebelumnya kami sosialisasikan dulu dengan masyarakat, dengan partai politik dan pihak-pihak lain yang berkompeten tentang penataan dapil. Kami presentasikan, ini ada 3 model di dalam penataan dapil. Yang pertama, model pertama itu 6 daerah pemilihan, yang kedua itu ada 7 daerah pemilihan, dan yang ketiga 8 daerah pemilihan. Semuanya kami presentasikan terkait dengan sudah cocokkah atau melanggarkah tentang penataan bila mana 6 dapil, 7 dapil dan 8 dapil. Nah, tentu
kami kan lebih fokus untuk penataan dapil ini tidak lepas dari 7 prinsip penataan dapil. Nah, dari 3 yang kami presentasikan, ini yang lebih cocok dengan aturan yang ada, yaitu terkait dengan 7 prinsip penataan dapil di Kabupaten Cilacap ya. Yang model pertama itu 6 dapil, karena di antara 7 dan 8 daerah pemilihan ini ada semacam salah satu prinsip yang tidak terpenuhi, kesinambungan contohnya. Kemudian memang betul di Kabupaten Cilacap itu ada penambahan jumlah penduduk, tapi tidak serta-merta merubah alokasi kursi dibandingkan dengan penataan dapil untuk pemilu 2019 lalu. Ini seperti itu. Ya, setelah kami ajukan rancangan itu, setelah sosialisasi, kami membuat rancangan dapil, kemudian disampaikan ke KPU RI, turun lagi ke kita, kemudian kami lakukan uji publik. Nah, sebelum uji publik itu kan juga ada masukan dari masyarakat. Ada kecenderungan beberapa partai politik ini yang enggan untuk berubah dapil, kemudian ada partai yang dapil oke saja, mau dirubah mau enggak, yang penting sesuai dengan ketentuan. Bahkan yang tidak terkait langsung pun dengan penataan dapil, kami kan saat itu mengundang tokoh masyarakat, salah satunya dari himpunan nelayan. Saat itu kami pikir kami undang hanya untuk bisa mendengarkan paparan kami. Ternyata yang bersangkutan itu mengikuti proses penataan dapil dari pemilu 2014, 2019 dan kemarin terakhir. Jadi yang bersangkutan itu memberikan masukan ke KPU. Yang pertama, memang untuk penataan dapil dan alokasi kursi jangan tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, tidak boleh dari aturan yang ada, dalam hal ini adalah 7 prinsip penataan dapil itu harus betul-betul menjadikan pegangan KPU di dalam penataan dapil tersebut. Belum lagi dari beberapa tokoh masyarakat yang lain sih lebih cenderung pada silahkan KPU yang mengatur sesuai dengan kewenangannya dalam hal ini untuk penataan dapil. Kebetulan kalau untuk daerah pemilihan untuk DPR RI ini kan tergabung 2 kabupaten, Cilacap dan Banyumas. Ini untuk DPR RI itu dapil 8 dan kebetulan ditetapkan oleh DPR RI ini. Jumlah kursinya 8 untuk dapil 8 ini, Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Secara keseluruhan untuk dapil DPR RI di Jawa Tengah itu ada 77 kursi. Kemudian untuk DPR di provinsi ini sama seperti DPR RI, ini ada 2 kabupaten yang tergabung dalam 1 dapil. Untuk provinsi itu Jateng 11, ini alokasi kursinya 12 kursi. Ini untuk kabupaten dapil 11 Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Jawa Tengah. Di Kabupaten Banyumas ini ada 12 dapil. Secara keseluruhan alokasi kursi untuk DPR provinsi itu kan ada 120 kursi. Kemudian di Kabupaten Cilacap sendiri telah ditetapkan oleh KPU RI, dapilnya ada 6, tetap ada 6 sesuai dengan rancangan yang telah kami ajukan.
dan mulai tahap uji publik yang tadi saya sampaikan itu ada 6 daerah pemilihan. Yang pertama itu daerah pemilihan 1, ini meliputi Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara. Jumlah kursinya 7. Kemudian daerah pemilihan 2, ini yang jumlah kecamatannya banyak. Ini mulai dari Kaunganten, Bantarsari, Kampung Laut, Gandrung Mangu, dan Karangpucung. Ini ada 9 kursi alokasinya. Kemudian daerah pemilihan Cilacap 3 itu meliputi Kecamatan Patimuan, Kedungreja, Cipari, dan Sidarja. Ada 7 kursi. Kemudian Dapil 4 meliputi Kecamatan Dayaluhur, Wanarja, Majenang, dan Cimanggu. Ini yang wilayah gemuk, di situ penduduknya banyak sehingga alokasi kursinya di Kabupaten Cilacap juga banyak, ada 10 kursi. Kemudian di daerah pemilihan 5 ini meliputi Adipala, Binangun, Roya, dan Nusa Ungu, itu ada 9 kursi. Dan terakhir daerah pemilihan 6 itu meliputi Kecamatan Jatiluhur, Pesugihan, Sampang, dan Maos, itu ada 8 kursi untuk DPRD Kabupaten Cilacap. Demikian. Sahabat Bawaslu, penetapan dapil dan alokasi kursi bagi anggota legislatif provinsi dan kabupaten kota telah selesai. Bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, silahkan gunakan area dapil masing-masing untuk menunjukkan program unggulan Anda tanpa melanggar aturan pemilu 2024 mendatang. Dan bagi warga Indonesia yang telah memiliki hak pilih, kenali caleg di lingkungan Anda dan pilihlah calon anggota legislatif kita sesuai dengan hati nurani Anda.